di sini nggak kelihatan ya yang nonton. Oh, udah ada. Hai. Jadi karena rumah aku itu deket masjid, kita kan harus menghargai ya guys. Kita katanya sih kalau di sekolah aku sih, kalau misalnya lagi azan gitu katanya kegiatannya harus diberhentiin dulu. Benar gak sih? Ya kan? Jadi aku kayak udah terbiasa gitu loh. Pokoknya kalau misalnya kan rumahku deket pokoknya ini masjid, ini rumahku. Jadi kalau misalnya aku iya, kalau misalnya aku lagi kegiatan terus kayak misalnya lagi gini, terus kayak lagi azan gitu, aku suka berhenti dulu gitu. Tapi kalau video call nggak bisa guys, aku juga bingung gimana. Masa aku suruh kak tadi dulu kak, kan nggak mungkin ya. Ya harus saling menghargai. Sebenarnya hari ini aku mau random talking aja karena hari ini tuh aku sebenarnya hari ini aku tuh guys, kalian percaya nggak, aku tadi baru sampai 15 menit yang lalu karena macet banget. Tadi aku habis ada kegiatan, habis makan gitu. Iya dong, kita harus saling menghargai karena kan aku juga. Jadi tuh guys, aku tuh emang dari kecil hidupnya di lingkungan yang bener-bener beda agama gitu kan. Kayak tetangga aku semuanya muslim. Jadi aku kayak ya kita harus saling menghargai, ya gak sih? Mereka biar kalau misalnya kita pengen dihargai, ya udah hargai dulu orang lain. Bener gak? Asik, keren. Hari ini aku mau random talking. Sebenarnya aku mau ini sih, mau cerita-cerita tentang isolasi aku di rumah gitu. Kayak pengen berbagi pengen berbagi pengalaman gitu loh. Pengen berbagi pengalaman aja sih, kayak pengen cerita-cerita tentang gimana sih aku pas isolasi gitu-gitu. Sama ya random talking. Kalian kalau mau nanya-nanya boleh kok. Aku juga udah bikin tweet tweet yang buat oh iya, kalian lagi fit call ya guys. Kalian nonton Katri Sakagari kan? Besok jangan lupa ya nonton Fly Team T. Jadi aku pengen cerita nih. Ini udah ya, mulai aja. Udah gak azan juga kok. Kalian gak sholat isya guys. Parah nih. Ya jadi aku pengen cerita. Jadi kenapa aku bisa swab itu karena kan waktu itu kan aku pengen cerita aja. Cerita tentang isolasi kali ya. Jadi awal-awal isolasi itu kan aku kan waktu itu apa yang ngomongnya, waktu abis aku berduka kan banyak banget tuh ketemu sama orang gitu kan. Terus aku kayak ketemu orangnya tuh yang bener-bener bukan orang biasa gitu loh. Orang-orang yang kayak kan mami aku kan dokter kan, jadi kebanyakan tuh yang jenguk itu banyak kan orang-orang rumah sakit gitu. Nah ya aku kayak khawatir gitu gak sih, kan orang-orang rumah sakit maksudnya bertemu dengan banyak orang juga, dan mereka kan juga nanganin pasien yang covid gitu kan. Terus akhirnya pas selesai semuanya gitu, papi aku bilang katanya gimana kalau kita cek kesehatan gitu-gitu. Terus ya udah deh, akhirnya aku swab. Kenapa nih? Akhirnya aku swab sekeluarga. Dan kayak pas swab tuh kayak bener-bener kayak nggak ada rasa apa-apa, kayak biasa aja gitu kan. Kayak ya udah kayak biasa gitu, kayak sekarang, kayak kemarin juga kayak biasanya aja sih, gimana gitu kan. Terus pas hasilnya keluar kaget kan, kok positif gitu. Ya aku juga nggak ngerti sih. Aku juga kayak nggak malu gitu loh. Waktu swab itu kan ada yang nanya nih, swab itu sakit atau enggak. Swab itu menurut aku sakit, tapi
cuman 5 detik gitu loh. Jadi kalau misalnya apa tuh swab itu ya rasanya kayak kalian lagi berenang terus hidung sama mulutnya kemasukan air. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Jadi kayak kemasukan air sampai ke otak-otak gitu, otak-otak sampai ke otak gitu. Nggak kayak kok beda lah disuntik. Di swab tuh kayak kita dimasukin bendanya itu kayak gini, kayak panjang gitu. Terus ininya kalian tahu cotton bud kan? Iya kayak gitu. Jadi dimasukin ke hidung. Terus ada satu lagi ntar dimasukin ke dalam sini di tenggorokan. Tuh rasanya kayak, yang ngerti gak sih kalau misalnya apa kalian lagi berenang nih terus kemasukan air kayak gimana ya, kayak ya gitulah itu rasanya. Tapi itu cuma 5 detik doang guys, rasanya tuh kayak cuma 5 detik gitu doang, abis itu udah nggak sakit lagi. Iya ngilu kayak, tapi pas di hidung ya, yang pas di hidung tuh sampai otak gitu loh. Ya sakit sih pasti ya, rapid aja sakit kan. Nah terus pas hasilnya positif akhirnya aku isolasi, tapi aku isolasinya di rumah karena kan emang bener-bener gak ada gejala sama sekali kan, cuman aku bener-bener gak keluar sama sekali. Terus kayak di rumah tuh aku bangun, kayak aku udah sempat cerita juga kan di Twitter, tapi ini aku bakal jelasin cerita gitulah. Aku tuh jadi di rumah bangun, biasanya bangunnya pagi nih, sekarang bangunnya udah pagi nggak siang lagi kan, absen tuh biasanya. Terus aku langsung naik ke atas buat berjemur. Jadi tuh katanya terus aku biasanya berjemur punggung ya guys, punggung. Tapi kalau depan aku nggak bolak-balik. Aku biasanya punggung berjemur itu selama 15 menitan. Makanya tangan aku sama kulit muka aku beda, karena aku sudah mulai gosong gara-gara berjemur. Tapi nggak apa-apa ya, demi kesehatan juga. Terus aku tuh kayak pas berjemur gitu kayak ngerasa anget gitu loh badannya, kayak enak banget deh sumpah. Emang nggak kelihatan belang-belang tau, kayak ngerasa kayak enak anget gitu. Terus kayak ngerasa bukan imunnya sih, badannya jadi kuat gitu. Nah abis itu biasanya berjemur aku selalu minum jus. Terus aku kan mukanya sensitif kan, kulit mukanya sensitif, jadi kalau ada salah apa dikit langsung jerawatan gitu. Jadi semenjak aku minum jus sama makan buah tiap hari, itu tuh bener-bener yang bikin kulit kita jadi kayak mengurangi sensitif gitu. Jadi buat kalian yang misalnya nih, kalian kan ada ya orang yang jerawatan terus kayak udah pakai skincare apa tuh kayak nggak bisa gitu, skincare udah mahal-mahal. Wih ada kastil, thank you ya kak yang udah kasih kastil dari kak. Sebentar aku lihat, loh kok nggak ada, loh kok hilang. Dari kak siapa guys, bantu jawab dong. Makasih ya kak yang udah kasih. Dari kak Firya ya, siapa sih ya pokok. Pangeran Indra, oh iya dari kak Pangeran Indra, makasih ya kak. Jangan lupa nonton Fly Team sih. Oke kita lanjut lagi guys. Apa tuh, iya kan kak Pangeran Indra kan, mana? Oh ya, makasih kak. Jadi aku lanjut lagi. Abis itu buat kalian nih yang mukanya jerawatan juga, kayak nggak apa-apa lah. Oh Pangeran Indira, bukan Indra. Maaf ya kak Pangeran Indira. Ya kak Pangeran Indira Natio. Ya buat kak nggak tahu sih ya, kalau di aku cocok nih. Kalau misalnya buat kalian yang mukanya jerawatan, kayak ya udah sih, jerawat itu it's normal man,
kayak ya udah, emang kenapa kalau jerawatan? Berarti kalau misalnya kita jerawatan, hormon kita keluar sehat, ya nggak sih? Bener kan? Kalian nggak bisa malu lah kalau punya jerawat. Coba kalian konsumsi buah, karena itu kalau di aku ngaruh gitu kan. Coba kalian konsumsi buah, mana tahu ini apa tuh namanya, berpengaruh kan. Nah abis itu aku biasanya langsung olahraga lagi. Aku sih olahraganya dikit-dikit aja, paling cuman plank 1 menit tapi 2 kali gitu. Terus sit up 20 kali sama push up 20 kali. Push up sih biasanya aku nge-cheat kayak 10 kali. Pokoknya kalau menurut aku ya, kalau misalnya workout itu semampu kalian aja, nanti kalian lama-lama juga kuat gitu loh. Jadi kayak misalnya kalian kayak plank 1 menit, terus sekarang plank misalnya 30 detik deh, plank 30 detik. Abis itu kayak pertama berat, terus lama-lama kok udah enteng ya, baru kalian nambah lagi. Kayak pelan-pelan, asal kalian rutin tuh pasti bakalan bakalan apa tuh namanya, bakalan ada manfaatnya. Sumpah waktu aku lagi sibuk-sibuknya latihan BNT, kan aku plank terus kan sama member-member yang lain. Plank itu bener-bener gak tau ya, aku kan orang yang perutnya nggak ada, maksudnya perutnya kayak rata gitu, ngerti gak sih? Terus ya guys, aku sempat punya abs 4, sumpah aku kayak bangga banget. Tapi setelah apa tuh namanya, aku nggak udah show BNT, udah Shonichi BNT kan, planknya berkurang ya, latihannya juga udah tinggal GR gitu doang kan. Terus pas selesai Shonichi tuh aku makan gitu sama member-member yang lain, jadi udah hilang. Bukan nggak ada perut, maksudnya apa ya, perutnya rata gitu. Kalian juga tau lah, aku kurus guys. Nah abis itu, ada ini ya, apa sih namanya, yang kayak menara Eiffel, tower. Wah terima kasih yang udah kasih tower apa tower sih. Terima kasih Kak Pangeran Indira. Wow, 2. Makasih Kak Pangeran Indira. Abis itu aku selesai olahraga, aku minum jus. Enggak salah kan sih gue. Aku sarapan. Abis sarapan, setengah jam kemudian aku minum obat. Nah obat yang dikasih dokter itu kebanyakan kayak vitamin gitu sih. Itu buat orang yang tanpa gejala kayaknya. Nah obatnya ini banyak kan mengandung vitamin ya, vitamin C lebih banyak sih. Jadi aku aku saranin kalian emang harus konsumsi vitamin. Tapi tergantung ya guys. Aku kan minum vitaminnya vitamin yang sirup sama vitamin yang bulat, apa ya namanya, tablet. Bukan tablet, apaan sih gue? Iya ada yang bukan tablet, apa tuh namanya, pil, iya nggak? Pokoknya gitu, yang tablet gitu kan. Nah terus papaku tuh beliin aku, tau gak sih, vitamin apa ya namanya, vitamin C1000 ya, C1000 kalian tau gak sih guys? Oh iya, kapsul minuman C1000 itu kan rasanya rasa jeruk, terus ada ininya, ada apa tuh namanya, ada soda-sodanya dikit gitu. Terus aku pas minum, tau gak sih, aku langsung deg-degan gitu, kayak jantungnya gak kuat. Kata dokternya sih gitu. Ya vitamin C1000, ya itu. Tapi apa, tergantung kalian. Ada yang, bahkan abang aku aja minum kayak deg-degan. Aku juga minum kopi deg-degan, makanya aku gak pernah beli kopi. Iya, aku pernah minum kopi, cuman jarang. Kayak espresso gitu, aduh langsung deg-degan. Terus aku pernah disuruh Cijaslin, aku ikut-ikutan Cijaslin minum kerating deng.
Terus aku deg-degan, jantungnya nggak kuat katanya. Ya kalau ada yang biasa aja berarti mungkin kalian kuat ya jantungnya. Emang nggak boleh ya di sini? Swab berapa per orang? Boleh nggak sih dikasih tahu? Mahal sih guys swab, tapi kan demi kebaikan ya. Setahu aku sih harganya 1 juta ya, 1 jutaan. Kalau aku dapat 1.250.000 satu orang. Jadi apa? Oh nggak boleh sebut merek, sumpah demi apa? Tapi kemarin aku sebut merek mobil. Nah abis itu udah kan aku minum obat. Terus sejam kemudian kira-kira jam 11 siang aku minum air bawang. Sumpah, kalian tahu kan bawang bawang rasanya kayak mana? Bawang putih jadi bawang putih digeprek, abis itu digeprek kan namanya. Abis itu direbus. Nah pas direbus, air rebusannya kalian minum, dituang gitu kan ke gelas kecil gitulah, segini mana ya, segini gelasnya segitu. Itu terus dicampur sama madu biar enggak terlalu nyengat banget sih. Enak kagak? Ya nggak enak, cuman mau gimana, aku kalau minum kayak hidungnya ditutup gitu. Abis itu pasti aku selalu makan permen, selalu makan permen. Nah tapi aku juga ngerasain guys efeknya tuh kayak apa ya, oh my god, kayak kerasa banget, kayak langsung bersih aja gitu. Nggak tahu ya, kayak kalian pernah gak sih ngerasa kok kayaknya tubuh gue bersihan gitu, atau enggak tubuh gue kayak kerasa plong gitu, kayak gitu. Tambahin es teh nggak boleh lah ya kali. Terus setelah minum bawang aku makan biasa. Dan selama isolasi kan aku nggak keluar rumah kan. Nah mbak aku juga nggak masak karena ya nggak masak, pokoknya nggak masak. Jadi kita beli makanan kan. Aku setiap hari makan nasi padang. Sumpah nasi padang enak banget. Kalian kalau di warung padang kalian pesennya apa guys? Kalau aku ayam gulai pakai sayur apa sih itu yang kering itu? Sayur apa guys? Sayur apa? Rendang juga. Sayur apa sih namanya? Kok nggak ada yang jawab? Ayam gulai ya, aku pakai ayam gulai. Bukan sayur nangka, bukan. Yang itu loh. Yang hijau apa ya namanya? Bukan sayur nangka. Daun singkong. Aduh aneh banget. Daun singkong gak sih? Pokoknya itulah yang hijau-hijau, itu enak banget sih. Terus pakai timun, terus pakai kuah rendang, wow. Terus aku sih biasanya pakai kerupuk. Aduh enak banget ya Tuhan. Ya daun singkong. Thank you Kak Firya. Singkong apa ke pepaya? Singkong tahu. Timun masa ada yang gak suka? Menu andalan ya? Iya betul sekali. Itu menu andalan. Enggak, aku nggak pakai sambal hijau karena aku nggak suka pedes. Udah guys, itu sebenarnya kalau isolasi itu pantangannya makanannya sebenarnya ya lebih sehat aja, jangan makan yang digoreng-goreng gitu. Suka timun ya? Iya aku suka banget sama timun. Aku sering makan timun pakai garam. Aneh nggak? Atau ada juga yang pernah makan timun pakai garam. Apaan sih, kok ada orang nggak suka timun, aneh banget. Cincang juga enak kan, timun tuh enak weh. Kalau jus timun aku nggak suka, tapi kalau es timun tau nggak sih guys, yang kata timun diserut terus nanti pakai sirup.
Fix kita musuhan lah. Oke. Enak weh, apaan sih? Enaknya di jus. Enggak, enaknya dibikin minuman. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya itu sih biasa aku beli kalau ada arisan keluarga atau enggak? Iya, es timun, betul. Terima kasih Kak Diko sudah ngasih tahu. Kak Diko apa Kak Isan? Udah sih guys, aku selama isolasi terus aku jadi jarang rebahan. Aku selalu kayak cuci mobil, cuci motor, cuci sepeda, cuci sepatu. Karena sepatu aku banyak banget tapi nggak pernah dipakai. Timun suri. Jadi udah sih segitu aja. Sekarang kayaknya aku mau bacain komen-komen yang di Twitter deh. Gak banyak sih yang komen tapi ya lumayan lah. Bisa kita bahas di sini. Wih, hai Kak Pangerani. Pangerani ini Pangeran Indira bukan sih? Hai Kak Pangeran, Kak Firya, hai Kak Mario, Kak Ode, Kak Bintang, Kak Dian, Kak Diko, Kak Isan, Kak Don. Hah? Apa sih namanya? Don. Hai Kak Don, Kak Fabiano, Kak Veronica. Hai. Kok Kak Fabiano banyak banget sih? Hai. Wow. Aku menemukan seseorang di sini, guys. Teman aku. Halo. Iya, hai Kak. Aku jarang banget tau dipanggil Deola. Dan aku jarang banget dipanggil Feb. Tapi dulu aku dipanggil Feb. Enggak, dulu aku dipanggil Pebble. Aneh banget gak sih? Kenapa aku dipanggil Pebble? Karena jadi aku tuh kecepatan sekolah apa ya? Aku lompat kelas apa ini? Apa sih guys kalau namanya lompat kelas? Jadi aku kan kelas 1. Terus kata gurunya disuruh tes. Ya udah dong aku tes. Ya kan? Ya udah, terus katanya aku bisa langsung kelas 3 gitu. Aksal. Iya, Aksal. Nge-cheat, mana ada nih kalian ngadi-ngadi. Nge-cheat. Iya, akselerasi ya. Nah, jadi aku tuh harusnya kecepatan 1 tahun, tapi ternyata karena aku loncat, jadinya aku kecepatan 2 tahun. Nah, di SMP itu aku kayak satu angkatan aku paling muda, guys. Bahkan sampai sekarang di SMA juga gitu, aku paling muda. Jadi, dan dulu tuh aku pas SMP kan masuknya siang. Jadi aku suka dikuncir-kuncir yang lucu-lucu gitu loh, yang kayak member JKT sekarang. Cuman kan kalau member JKT cakep ya. Dulu kan aku apa kayak kuncir anak TK tau gak sih yang pohon pisang. Terus aku pede banget guys, aku dulu kuncir 2 ke sekolah udah SMP kelas 8. Iya pokoknya aku paling muda deh. Terus aku yang kayak gimana sih ya, kayak Yori di Gen 7 gitu loh, yang paling dedek lah pokoknya. Terus kenapa aku dipanggilnya Pebble? Karena Febriola cebol. Karena dulu juga aku pendek. Antum ring coba kuncir Ika kayak tanduk unicorn lah. Aku pengen sih, cuman nggak ada karet. Ada ring kayak gitu guys, cebol. Nah terus aku dipanggil Ola pas aku udah kelas 9 karena aku sudah kayak udah dewasa gitu. Terus kayak ada satu orang yang manggil Ola, yang lain jadi panggil Ola. Aku udah karet kan. Ini aku dulu suka banget kuncir unicorn, tau gak sih? Aku dulu suka banget unicorn. Terus aku tuh dulu ya, ini awal-awal aku masuk JKT aku tuh pengen bikin image yang lucu. Ternyata bukan lucu gemes, tapi lucu malah barbar begini. Nih, kuncir unicorn, kuncir jarjit.
aku nggak bisa yang lucu-lucu gitu. Sebab aku yang bikin cimo-cimo itu tag-nya berulang-ulang kali karena aku nggak bisa lucu, sedih. Tapi nggak apa-apa ya, setiap orang kan punya kepribadian masing-masing dan aku bangga dengan kepribadianku, oke? Olah sing saudaranya Jarjit. Kocak. Ini kayaknya nge-lag karena dari tadi tuh guys ada yang video call aku, saudaraku. Jadi kayak nge-lag gitu mungkin ya. Nanti aku foto deh kayak gini. Kita ngomongin ini yuk guys. Ngomongin gue kayak ngajak gibah gue. Mohon maaf. Mode bulan. Mode bulan apa sih? Ngomongin ini guys, aku di sekolah. Jadi aku di sekolah itu anaknya bandel tapi pinter. Gibah enak lah ya. Emang enak. Jadi aku tuh kayak gimana ya, bahkan guru aku sempat akhirnya bisa podi. Kadian pinter, coba tes. Iya dong, aku pinter tapi bandel. Iya betul banget Kak Mario, betul banget. Jadi guru aku pernah ya, aku kan dulu ya kayak lumayan bandel, tapi bandelnya kayak bandel cewek, bukan bandel cowok. Kagak yang bandel apa sih, bukan bandel wajar, bukan bandel yang kayak bandel Enggak yang aneh-aneh guys, asli dah ya Tuhan. Bandel cewek lah pokoknya ya. Bandelnya bukan tawuran ya kali, gue tawuran. Ngadi-ngadi. Kayak gini nih, misalnya gini, aku berani ya barbar. Berani sama orang gitu. Tidur di kelas gitu-gitu. Berani sama orang. Kagak, bandel cewek gak cubit-cubitan ya. Bandel cewek tuh gibah-gibahan ya gak sih? Aku gak pernah tawuran ya kali. Aneh banget. Tidur di kelas ya. Tidur di kelas kalian, aku yakin kalian semua juga pernah kan tidur di kelas. Gak mungkin enggak. Bandel cewek jambak-jambakan enggak tuh. Aku bandel cewek kata-kataan. Apa lu? Apa? Kayak gitu. Wah, ada yang kasih di sekolah. Thank you. Siapa nih? Dari Kang Cucur. Thank you Kak. Aku suka kue cucur. Ada yang kasih flower, ada yang kasih ini apa sih guys yang kayak bentuk badut gitu yang warna merah. Namanya apa? Wow. Ngasuh temen. Iya pernah. Enggak, aku gak trek-trekan ya kali. Saya digantung sama bapak gue. Apa ya, aku paling kayak gini loh, kayak manjat pagar gitu-gitu loh. Aku pernah manjat pagar. Jadi ini kocak banget ya. Sebenarnya ini gak salah aku sih. Ya manjat pagar emang kenapa sih? Emang gak boleh. Ya kalau cewek gak boleh sih, pantang. Aku tuh gak seburuk yang kalian pikirkan, please. Nih aku kasih tahu bandel terburuk aku. Keluarin anak orang dari sekolah. Nggak kok. Bukan salah aku. Keluarin anak orang dari sekolah. Emang kalian ini? Enggak, jadi ceritanya gini. Kan aku kan di sekolah punya geng gitu kan. Bukan satu geng lah. Enggak. Pernah ranking 5 besar gak? Selalu dong. Jadi kan gini cerita, aku kan punya geng nih. Gengnya tuh 8 orang. Dan itu isinya orang Batak semua kan. Enggak, ada yang enggak orang Batak sih, tapi dan ada, tau lah orang Batak gimana, garang. Apalagi yang cewek kan. Nah, jadi ceritanya tuh ada teman aku anak pindahan gitu kan.
Nah dia ini emang nggak tahu, aneh banget. Nih ya guys, menurut kalian ini salah aku atau salah dia? Nah jadi tuh kita lagi rock Chris. Kalian tahu rock Chris gak sih? Ada yang tahu rock Chris gak? Rock Chris itu rohani Kristen. Ngapain lu? Mau? Ada abang aku guys. Apa, rockris itu rohani Kristen. Nah pas aku lagi rockris itu kan setiap hari Jumat. Jadi kan aku dulu sekolahnya negeri kan waktu SMP. Jadi yang muslim itu sholat Jumat, yang kalau cewek-ceweknya apa ya, keagamaan gitulah, yang cewek-ceweknya. Terus yang Kristen itu rohani Kristen. Nah aku kan yang geng barbar gitu kan. Yang geng barbar gitulah. Terus aku di belakang, duduknya di belakang gitu sama geng aku gitu kan. Udah tuh duduknya di belakang, tuh si cewek ini ngeliatin aku kayak sinis gitu. Aku kan bingung ya, aku kan gak salah apa-apa ya, dia seangkatan aku, itu waktu aku kelas 9. Aku bingung, orang aku gak salah apa-apa, apaan sih, gak jelas banget. Gak jelas banget kan. Ya udah, sama temen aku disamperin guys, sama temen aku diginiin, lu kenapa liatin kita, kayak gitu-gitulah pokoknya. Bukan galak, tapi ya guys, temen aku tuh emang galak banget. Iya dia yang salah, betul. Terima kasih Kak Firya karena sudah membela aku. Terus dia ngadu ke mamanya kan, terus mamanya datang ke sekolah. Tahu nggak guys, mamanya belain kita. Katanya dia yang minta maaf. Emang anaknya kayak gimana ya, nggak tau lah, aku nggak mau ngomongin dia. Akhirnya mamanya pindahin nggak tahu pindah kemana. Tapi beredarnya tuh ya guys, jadinya nggak boleh sebut nama orang. Jadinya kayak geng kita itu namanya Waka Semut. Olah nggak pernah salah, betul. Iya, udah kayak gitu doang. Abis itu dia minta pindah. Udah deh. Udah kayak gitu. Tapi aku pernah 2 kali guys, 2 kali. Yang di SMA aku gak berani cerita. Jadi ada satu lagi di SMA, dia juga pindah. Gak pindah sih, dia berhenti sekolah. Gak kok guys, gak parah. Cuman ya gitulah. Oh ya, yang masalah waka-waka, bukan waka-waka semut, namanya waka-waka semut. Nggak berani cerita karena aku masih ada di lingkungan SMA aku ya. Nanti aduh, nggak tahu sih, ada teman aku nggak sih yang nonton. Pokoknya gitulah guys. Nah terus yang masalah tadi yang manjat pagar itu, jadi kan aku kan dulu OSIS kan. Nah pas aku waktu itu cabut rockris, aku sama temen aku beli makanan di luar sama teman OSIS aku kan. Terus karena takut ada yang kabur, pagernya tuh dikunci guys, pagar sekolah aku tuh dikunci. Sedangkan aku lagi di luar mau masuk ke dalam, aku mau kegiatan OSIS gitu, mau rapat OSIS. Aku dulu sering banget main di SMP. Terus karena nggak ada yang bukain pintu, kita kayak udah manggil-manggil. Satpamnya lagi sholat Jumat ya kan, kita kan nggak mungkin kan gituin pas satpamnya suruh bukain ya kali. Ya udah deh, akhirnya aku bilang manjat aja yuk. terus iya, aku anak OSIS dulu. Aku anak OSIS kelas 9, aku di bagian kekreatifan gitulah. Kalau kreatif itu kayak ngurusin mading gitu-gitulah. Ya udah aku bilang, apa tuh namanya, wih ada caster lagi, wow, thank you kak siapa nih, Kak Mario ya, thank you Kak Mario. Wah ada flower juga, Kak Isan juga thank you, Kak Bintang Rahma thank you flowernya.
Thank you ya Kak. Siapa nih? Pangerani, Kak Kang Cucur. Ih enak banget kue cucur. Kak Firya, Kak Mario, Kak Isan, Kak Ode, Kak David, hai. Kak Bintang, Kak Arin, Kak Diko, Kak Sylvia, Kak Dian, dan Kak BWX. Thank you. Sylvia namanya, keren banget kayak mobil. Ya udah deh guys, aku manjat pagar. Abis itu pas aku cek CCTV, pas aku ke ruang OSIS, kan di ruang OSIS ada CCTV kan. Terus guru pembina OSIS aku, siapa ini naik-naik pagar cewek lagi. Terus pas liat, itu kan itu anak OSIS pak. Tapi nggak apa-apa, itu nggak bandel kok. Menurut kalian itu bandel gak? Kalau menurut aku sih ya nggak salah sih. Gak salah sih manjat pagar. Barbar banget. Barbar doang kan, gak bandel. Tapi tenang aja kok guys, nilai aku gak pernah turun. Aku juga memikirkan nilai lah. Aku hanya melakukan apa yang aku suka. Gak, tapi sekarang kan udah jarang ya. Udah jarang, apa tuh namanya? Udah jarang, bandel gitu. Aku paling bandel di SMA nggak ngapa-ngapain kok, paling cuman yang itu, yang anak tadi yang keluar. Mantep, yang penting nilainya nggak turun. Iya betul, sampai guru aku tuh kayak bingung gitu, ini anak. Tapi aku nilai sikap nilai attitude A, tapi kalau nilai sikap B. Tapi aku OSIS loh. Jadi Kak, menurut aku ya guys, kalau misalnya kalian emang terkenal, terus aku dulu terkenal banget kayak cewek yang bukan aku sih, geng aku, kayak pokoknya nih geng Batak yang rame, yang kemana-mana rame. Sampai ya guys, saking aku kayak ininya, waktu itu ada pokoknya anak kelas 7 gitu, dia takut guys, pas aku lewat dia takut, kocak banget ya. Enggak geng, apa ya, kalian ngerti gak sih kalau misalnya kalian nih di sekolah pasti kan ada temen deket kan. Aku nggak bikin itu geng sih, jadi kayak squad aja. Oke. Kalian kenal Kava Nugroho gak? Aku suka banget sama dia, yang di TikTok. Oke. Nggak, aku nggak gangster. Udah guys, aku mau bacain komen di Twitter. Circle atau circle? Kalian dengar orang pakai bahasa Batak gak? Papa aku lagi teleponan. Aku mau bacain komen-komennya. Your kalian. Circle kan? Bukan circle. Duh, ada yang telepon. Lagu favorit di setlist Fly Tinti apa? Ini, Cinta Pertama, Butterfly. Jangan. Aku gak pengen nyanyi, sumpah suara aku jelek banget. Pernah masuk ruang BK gak? Sampai papa aku masuk ruang BK guys. Pernah kok, pernah masuk ruang BK. Gimana? Malah aku tuh, kan aku OSIS, jadi aku deket sama deket sama guru BK. Dan aku tuh sekolahnya dari dulu selalu ngikutin abang aku. Jadi abang aku SMP-nya di mana, aku SMP di situ juga. Jadi emang guru-gurunya juga kenal aku karena abang aku sekolah di situ. Dan abang aku tuh terkenal orang yang
diem, kalem, pinter, baik. Makanya agak kaget ya adiknya kok gini gitu. Lagu favorit itu tadi Hatsukoi Butterfly. Kalau bener-bener ada yang nanya udah benar-benar sehat. Iya guys, aku mau kasih tahu kalau misalnya kemarin aku itu udah swab lagi terus hasilnya negatif. Entah. Menurut Ola gimana cara yang paling benar buat ngatasin insecure? Setuju nggak kalau aku bahas itu? Aku pengen banget bahas itu sumpah. Ya, jadi menurut aku ya, aku sebagai orang yang sering sekali mendengar orang-orang insecure itu kayak teman-teman aku banyak yang suka insecure gitu. Menurut aku ya guys, kalian harus gimana ya? Kalian tuh harus bangga, bukan bangga. Kayak misalnya gini nih, kalian sombong aja. Maksudnya tapi sombongnya dalam hati ya, sombong sama diri kalian sendiri. Kayak misalnya ih kok dia cantik banget ya mukanya. Tapi dia kayak gimana ya? Aku bingung dijelasinnya. Aku takut salah ngomong. Harus lebih bersyukur, iya betul. Kalian harus membanggakan kelebihan kalian sendiri. Jadi kayak ya udahlah, ngerti nggak sih? Kalau dia kayak gitu, ya itu rezeki dia. Pasti setiap orang punya kelebihan. Supaya aku kalau diajak bijak, aku bijak banget. Misalnya nih ya guys, misalnya gini deh, aku misalnya insecure data, ih orang itu cantik banget ya, kayak duh kok cantik banget sih. Tapi aku langsung mikir kayak gini, biarin aja dia cakep, belum tentu dia berani di depan orang banyak buat ngomong. Kayak aku salah satu kelebihan aku, nggak tahu ya, aku ngerasa salah satu kelebihan aku itu di public speaking kan. Dari SMP juga aku sering ikut MC gitu-gitu, suka kayak presentasi gitu, aku suka banget guys presentasi. Makanya jadi aku kayak gimana ya, ya belum tentu orang secantik itu public speakingnya bagus gitu. Biar aja gue nggak cantik, yang penting public speaking gue bagus, kayak gitu loh. Jadi kayak, atau enggak misalnya gini, ada orang kok narinya dia narinya suaranya bagus banget ya, terus ya udah biarin aja dia narinya bagus, yang penting suara gue bagus gitu loh. Jadi kalian, kalau menurut aku ya, kalian harus menyombongkan diri kalian sendiri kepada diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian harus apa tuh namanya, misalnya kalian tahu nih kelebihan kalian, ya udah terus aja kembangin. Aku aja dulu nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi, suara kayak abang-abang. Tapi ya udah, karena aku tahu kayak pas aku nge-MC gitu, terus kayak orang-orang jadi lumayan tertarik. Iya sih guys, sombong itu nggak boleh, tapi kalian sombong ke diri kalian sendiri buat semangatin kalian gitu maksudnya. Kayak abang-abang, iya emang suaraku kayak abang-abang gitu. Ayo nyanyi. Nggak, aku malu. Suaraku jelek gitu guys. Pokoknya gitulah, kalian harus mencari, apalagi buat kalian yang suka insecure ya, ya itu mereka guys, kayak ya udah nggak usah peduli, mereka juga nggak peduli. Belum tentu orang yang kalian insecure itu, bisa aja mereka juga insecure sama kita kan, gak ada yang tahu. Jadi kayak aku mikir, gue tahu dance gue nggak bagus, terus nyanyi suara gue apalagi, ya udah kembangin aja MC gitu. Kalau dia semangat kuliahnya, ada yang mau disemangatin? Oke, lanjut. Dari nggak usah dari mana ya, cinta pertama. Hal apa yang kamu lakukan di saat ngehibur diri kamu lagi sedih? Nonton aku juga nggak tahu sih guys. Aku kalau lagi sedih, aku berdoa.
Semangat kak, ngumpulin duitnya. Aku kalau lagi sedih aku berdoa, semoga aku guys ini ada yang nonton nggak? Ah, Jessie telepon aku guys. Sumpah bener-bener ya Jessie, kok dia telepon aneh banget padahal dia tahu kalau aku lagi showroom. Aneh banget sumpah. Aku mau telepon dia. Jessie harus top up akhlak nih. Ya Tuhan, kenapa Jessie? Coba kita telepon ya. Ada nggak sih di sini Jessie? Kalau telepon lewat Twitter gak bisa ya, guys? Gak ada. Aduh Jessie, gue nggak ngerti lagi deh sama lu kenapa telepon gue 2 kali lagi? Udah kita lanjut aja. Tadi apa ya? Ih bener-bener deh. Halo Jessie, dia minta diwaro. Astaga, halo Jess, lu kenapa telepon gue? Aneh banget. Iya, Jessie lagi nonton. Halo Jess, dimanapun kamu berada. Bener-bener dah Jessie, bikin gue nge-lag. Lanjut, kita baca. Hal apa yang dilakukan saat kamu lagi sedih? Aku sih berdoa sama aku cari-cari lagu gitu. First impression ke anak Tim T yang mana dulu nih guys? Kalau yang Tim T yang lama ya, aku kan sempet lama ya sama Tim T yang dulu. So aku kayak ngerasa timnya tuh enak banget, kayak apa ya? Timnya ngumpul banget, apa sih namanya? Ngumpul banget lah pokoknya. Jadi enak gitu. Walaupun aku akademi tapi aku diajak ngobrol. Seru. Kalau yang baru ya seru. Kalau yang baru ya seru lah, orang dari akademi juga bareng. Cara agar seperti Ola. Kalian mau guys kayak aku sering masuk BK? Gak ada yang canda. Cara biar kayak aku ya udah cerita aja. Jess, dia bilang gue telepon lagi ya. Gue baca komen lu Jessica Chandra. Bener-bener lu ya. Ih sumpah Jessie, bener-bener lu Jessica Chandra, maaf ya. Besok gue musuhin lu. Oke baca. Biasanya tuh yang dibacain tuh yang panjang gitu pertanyaan, jadi aku mau nanya Ola aja deh. Ola, ya Tuhan, dia Ola udah mam belum? Udah. Tadi aku makannya bareng Flora, bareng Adele, sama bareng Freya. Gayung di rumah bentuknya love gak? Udah gak ada yang love, udah dibuang. Udah tidak ada lagi. Buat video ngoprek mobil lagi atau review mobil member. Aku sih pengen ya guys, cuman aku tuh belum 17 tahun. Aku pasti nanti kalau aku udah punya SIM, aku bakal bikin konten kok tentang mobil-mobil lagi. Soalnya papa aku juga bilang aku baru boleh beli mobil kalau udah 17 tahun. Gimana caranya tambal ban? Gak tahu, ada mesinnya. Lah ceritain perjalanan kamu di JKT ya. Tapi panjang guys. Nanti deh kapan-kapan aku bikin showroom tapi khusus ngomongin perjalanan aku di JKT. Kayak dari awal audisi, terus gimana aku di akademi. Gitu. Pengen beli mobil apa? Aku maunya BMW E36. Pokoknya aku yang penggerak roda, yang ada penggerak roda depan atau belakang gitu, yang biar bisa ngedrift. Ya nggak akan dadakan kok, nanti aku bakal bikin deh
Olah kepikiran bakal buka bisnis bengkel mobil gak? Kepikiran sih iya, cuman aku masih kecil, gimana mau bukanya? JKT sekolah. Caranya bangkit dari keterpurukan adalah mencari sesuatu yang kalian suka. Kayak misalnya kalau kalian suka misalnya kalian abis sedih, pokoknya kalian harus gimana ya, ya udah itu tuh udah takdirnya. Kayak jangan pernah khawatir, karena kalian tuh jangan, bukan sok banget gue ngomong kalian, pokoknya kalau aku, jangan terlalu memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Jangan khawatir karena ada Tuhan. Sumpah aku kalau lagi khawatir aku kayak percaya gitu, ya ngapain khawatir gitu. Kayak ngerti gak sih, hidup kita tuh udah ada jalannya gitu ya kan. Saran helm yang bagus dong. Aku nggak main motor, aku nggak tahu helm. Yang aku tahu helm yang bagus ada SNI-nya. Apalagi ya, menurut diri lu sendiri, lu tuh orangnya gimana? Menurut aku orangnya fun. Nggak apa-apa kan, kepedean di sini nggak apa-apa lah ya. Kita harus bangga sama diri kita sendiri. Menurut aku ya, bodo amat lah mau dikatain sombong. Kayak menurut aku tuh orangnya bisa menghibur orang, udah gitu. Dan aku orangnya fun. Biarin aja, nggak apa-apa guys. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri, karena yang tahu diri kita sendiri ya kita sendiri. Kayak orang-orang cuma lihat kita dari luar dong. Selain pelihara cupang, mau pelihara apa lagi? Atau udah ada hewan selain cupang? Enggak, aku nggak boleh pelihara karena nggak keurus gitu. Aku cuma pelihara cupang doang. Cara balikin mood yang hancur banget biar nongol, versi kamu gimana? Jujur ya guys, aku tuh jarang banget bad mood. Malah karena nggak aku jarang banget bad mood. Jadi aku malah berusaha bikin mood orang tuh jadi naik gitu. Kayak Freya kan suka, misalnya Freya kan hatinya lembut banget ya kan ya. Aduh Freya. Jessie si Jessie juga tuh suka insecure. Jessie bener-bener tuh, kalau dewasa banget ya. Aku tuh sebenarnya emang dewasa. Apaan sih, gue pede banget. Enggak, aku kayak ngerasa, nggak tahu, pikiran aku kayak, aku ngerasa pikiran aku udah mulai berubah. Kadang tuh Tuhan menurut aku ya, kadang tuh Tuhan kasih cobaan agar kita bisa jadi lebih dewasa. Betul gak? Jadi kalian jangan terlalu terpuruk kalau misalnya kalian lagi sedih. Pasti aku yakin kayak di balik ini semua tuh pasti Tuhan kasih sesuatu yang baik gitu. Percaya aja. Yang penting kita selalu berdoa dan berusaha. Terus apa lagi ya? Lebih suka rotor engine atau 2JZ? 2JZ, aku suka banget 2JZ karena keren aja gitu. Kapan kamu ngenalin cupang nyala? Kenalin. Mau kenalin sekarang? Nanti ya. Lebih suka pelajaran ekonomi atau bahasa Inggris? Ekonomi. Kalau bahasa Inggris aku suka karena gurunya itu yang sering aku ceritain itu loh guys. Jadi gurunya itu suka berantem sama aku, tapi kayak berantem yang bercanda gitu, ngerti gak sih? Kayak suka ledek-ledekan gitu. Aku suka sama gurunya, baik. Apalagi nih, kenapa Alex bisa, jadi Alex itu, kenapa aku kasih nama Alex, karena dulu aku punya sahabat guys, namanya Alex, sahabat SMP gitulah. Nah, karena aku udah nggak tahu dia sekarang udah di mana, ya udah aku buat aja nama Alex. Dia baik banget, gitu kan. Nah, terus tiba-tiba
Olah Alex nggak ada tahlilan, nggak ada lah. Pokoknya nggak tahu kenapa pas aku bangun si Alex itu udah jungkir balik gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Nggak mungkin Alex temen aku nonton ini. Aku nggak tahu dia di mana, udah hilang. Bang Alex ada di YouTube. Apalagi nih, pelawak di tim T siapa lah? Menurut kalian siapa? Menurut kalian pelawak di tim T siapa? Ya, menurut kalian di pelawak di tim T siapa? Hehe. Gue mau fit call. Ya udah sana fit call. Jesse bener-bener lu ya. Sedan atau headbag? Sekarang aku lagi suka headbag. Karena headbag itu lucu, belakangnya pendek, depannya panjang. Di tim T semuanya menurut aku pelawak. Kadei suka ngeluh. Enggak sih, kayaknya kita tuh ngelawaknya yang ngelawak kayak hampir semua gitu ngelawak. Jadi ya kita semua pelawak. Matiin lampu lagi. Kenapa suka pelihara cupang? Karena menurut aku cupang itu ikan yang gampang dirawat. Karena kalau ikan hias itu gampang banget matinya, ya gak sih? Seminggu berapa kali ke Lapo? Aku dulu kalau pulang gereja selalu ke Lapo. Kalian ada yang tahu Lapo Agung nggak? Lapo Agung sangat terkenal. Lapo. Ciselin gimana, suka ngelawak? Gak suka kok guys. Bahkan ya yang di depan fans JKT kayak malu-malu, Ci Jesslyn kan kayak kalem-kalem gitu kan, Freya, Lulu, Onil itu malah lawak. Apalagi Mira guys, Mira bener-bener dia tuh bikin lucu tuh ininya kelakuan dia tuh yang bikin lucu. Sumpah Mira kocak banget sumpah. Freya suka ngelawak atau B aja? Iya, Freya suka. Malah yang menurut aku yang pendiam Kak Vivi. Tapi Kak Vivi tuh kayak di saat kita lagi ngumpul mungkin dia jadi Kak Vivi tuh kayak ada saatnya dia ngelawak, ada saatnya dia enggak gitu. Tapi sekali yang ngelawak lucu banget. Apalagi nih, niatan ternak cupang. Kagak lah. Udah biasa ngotak-ngatik bagian apa di mobil. Aku masih body sih guys. Makanya kalau kalian tanya kayak bagian mesin-mesin gitu, aku masih kurang ngerti. Karena aku emang sukanya bagian luar, kayak bumper, body, velg gitu. Kamu bisa diem 10 menit aja gitu? Gak bisa, orang lagi showroom gimana mau diem? Kocak sih. Pangeran Indira tadi ada Briel. Ya Kak, osinya banyak ya. Suka repair gimana? Repair apa? Emang iya anak BNK ada yang suka mobil? Siapa guys namanya? Aku pengen chat. Siapa namanya guys anak BNK yang suka mobil? Kapan update TikTok? Mau bikin sih hari ini. Tunggu ya. Tungguin aja pokoknya. Jangan galak-galak dong. Emang aku galak apa? Yang galak Jessie tuh. Mobile BNK. Astaga. Apaan sih guys? Apaan sih sumpah aneh banget. Namanya Mobile BNK kan? Ya aku kenal sama dia. Sok banget kenal gue. Maksudnya aku tahu orangnya. Dia temennya Kak Steffi deh kalau nggak salah. Dulu aku sering diceritain. Kira ada yang suka mobil. Namanya emang, iya aku tahu guys, namanya emang Mobile.
Malah kampungnya di mana? Kampung aku di Sumatera. Bye Jessie. Emang Jessie ada dari tadi? Ada yang suka kamu gak di sekolah? Ada lah. Cuman aku gak, gimana ya, pokoknya gak boleh pacaran lah. Aku gak boleh pacaran sama papaku. Sama JKT juga kan, ya kali. Malah dulu guys, aku sebelum JKT, aku mikir kayak orang pacaran kayak anak seumur aku ya, tapi kok pacaran sih, kayak rasanya gimana gitu. Nggak tahu, aku nggak pernah pacaran. Karena mungkin ya kalau misalnya pacaran juga nih, kasihan gak sih cowoknya, malu kan punya pacar kayak aku. Aku juga nggak bakal mau pacaran, tidak akan pernah. Nanti aja kalau udah 25 tahun, kalau udah sukses lah pokoknya, tarik ses mongko. Pacaran ngabisin duit doang lah, iya bener. Masa ya guys, temen aku ya kan, dia pacaran ya kan, aku logat Batak ya, aku sekarang mulai logat Batak ya kan. Jadi kan ada kan temen aku, dia pacaran tuh guys kan, terus jalan lah sama ceweknya gitu kan. Ceweknya itu segeng sama aku, terus jalan kan, beli bakso, terus ya dibayarin gak sih, harusnya pasti dibayarin kan. Terus cowoknya bilang terus cowoknya juga sahabat aku guys, dia bilang kayak gini ke aku, apa tuh namanya, gue nggak mau pacaran lagi ya. Emang kenapa? Duit gue habis. Kocak banget sumpah, itu temen aku pas SMP. Kocak nih ya. Aku sih mikirnya gimana ya, selain golden rules, aku mikirnya kayak gue masih kecil, kayak buat apa, yang ada gue cuman buang-buang waktu gitu. Oke, jadi kayak sekarang masih nggak tahu, aku udah nggak berhubungan sama teman-teman SMP. Aku soalnya aku juga jahat sih guys, bukannya jahat gimana ya, aku kan kalau di sekolah sekarang numpang tidur, jadi mereka juga menjauh dari aku. Ya kalau umur 25 ya nggak apa-apa lah pacaran, udah waktunya. 24 lah, 24. Bahkan abang aku nggak pernah pacaran, abang aku udah 20 tahun. Kok kita yang jadi ngomongin pacaran sih? Emang kenapa kalau tidur nggak boleh? Ta'aruf aja lah. Ta'aruf apa sih guys? Aku sempet dengar ta'aruf gitu dari TikTok, tapi aku nggak tahu ta'aruf itu apaan. Suka makanan apa lah? Aku suka dimsum. Umur segitu harusnya udah berkeluarga, emang ya? Udahlah pokoknya kalian nih ya, menurut aku yang harusnya udah boleh pacaran itu udah sukses, udah kerja, udah punya penghasilan. Baru kalau SMP, SMA ngapain? Kalau ngefans boleh lah ya. Aku ngefans kok sama Ziko. Aku ngefans banget sama Ziko. Ziko, kalau kamu nonton, gue ngefans banget sama lo. Lo keren banget. Ziko keren banget gak sih guys? Iya, aku suka dimsum, sangat suka. Kalau ngefans gak apa-apa, sumpah. Kalau ya fans kan namanya mengidolakan kan, dan pasti setiap orang punya orang
untuk yang diidolakan. Ziko itu Ziko Garasi Drift. Kalian cari aja ya, yang punya Sylvia jadi-jadian. Kalian cari aja di YouTube. Terus aku bersyukur banget guys, aku pernah foto sama Ziko. Oh my god. Aku juga suka guys sama kalian, karena kalian baik. Aku kayak bingung gitu tahu, kenapa sih kok ada ya orang, kok ada ya orang baik gitu kayak kalian. Aku juga bingung. Gue bersyukur pernah foto sama lo. Kalau nanti ada to shoot lagi, karena harus to shoot sama lo. Apalagi nih kita baca, jatuh. Ya. La. Ceritain guru kamu yang paling asik. Guru aku yang paling asik guru waktu SMP. Guru bahasa Inggris. Jadi dia itu ini guys, dia wakil kesiswaan. Dia guru wakil kesiswaan, dan dia itu pembina OSIS kan, jadi otomatis deket kan sama aku. Dan dia dulu juga deket sama abang aku, jadi kayak udah deket banget kan sama aku ya. Pokoknya itu namanya Pak Bambang, sumpah namanya Pak Bambang. Dia bilang sama aku kayak gini, kalian tuh mau ngapain aja boleh, asal kalian izin. Karena menurut dia izin itu hal yang penting banget. Kayak izin tuh apa ya, harus izin gitulah. Izin, ngerti gak sih? Kayak izin tuh artinya kayak izin yang dia maksud tuh menghargai orang. Pokoknya izin gitulah. Asal kalian izin ya sama bapak, kalian mau ngapain, kalian mau numpang, kalian mau sholat pas pelajaran bapak, nggak apa-apa asal kalian izin. Terus di situ kan aku lagi sibuk-sibuknya latihan ini kan, latihan apa tuh namanya, latihan pajama. Terus aku ngantuk banget guys di sekolah. Terus aku bilang gini, Pak, saya boleh nggak Pak izin tidur? Terus ya nggak apa-apa kata dia, yang penting bagi saya itu izin ya. Dan akhirnya aku tidur di kelas. Jadi aku tuh duduknya di depan, di paling depan deket meja guru. Dan akhirnya aku tidur. Terus pas aku tidur aku denger guru aku ngomong kayak gini sama temen aku, kasian si Febriola, capek dia, tapi keren loh, nilainya masih bagus. Gitu. So kayak padahal aku lagi tidur kan, kayak gini, kayak di meja gitulah. Terus gurunya, terus aku kayak aduh, gue dipuji. Iya, aku kangen deh sama Pak Bambang. Izin osin olah boleh dong. Oh iya, hari Jumat jangan lupa nonton. Hari Jumat, besok hari Jumat, besok jangan lupa nonton Fly Timty ya. Oke? Kalian ada yang kenal Kava Nugroho gak? Yang jadi Nurul di TikTok. Kalian ada yang kenal gak? Kalau ada yang kenal komen nih. Aku suka banget sama dia. Oke. Seru. Tahu kan? Oke. Kenapa kalian tidak tahu time screenshot? Oke. Tunggu deh, aku mau touch up. Aku merasa aku udah pucet, ya gak sih? Kan gini jadi lebih fresh. Time to screenshot. Ini udah jam berapa? Wow, udah 1,5 jam. Impressive. Sampai jam ini deh guys. Kalian maunya sampai jam 9 atau setengah 9?
Kalian maunya sampai jam 9 atau setengah 9? Aku ngikut kalian aja deh. 9 lah, 9. Oke, sampai jam 9. Oke, times to screenshot, oke. Kok aneh sih? Udah screenshot belum? Udah lah ya. Kalian mau ngomongin apa lagi nih guys tentang sekolah lagi? Apakah tidak bosan dengan sekolah saya? Ini gimana sih? Wow, thank you ya Kak Pangeran, Kak Mario, Kang Cucur, Kak Isan, Kak Firya, halo, Kak Bintang, Kak Ode, Kak David, dan Oracle my fanbase, Kak Arin, dan Kak Diko 48, oh my god, keren. Kak YN dan Kak Sylvia. Pernah ikut bela diri nggak? Pernah, bukan bela diri, apa ya? Ya bela diri sih, pernah, tapi cuman bentar doang. Pas kelas 7, ikut-ikut doang. Hai. Nanti aku bikin ini deh, showroom, tapi aku belajar TikTok. Aku suka TikTok, I love TikTok. Pelajaran yang paling kamu suka bahasa Inggris sama ekonomi, sama MTK. Kalau aku ngerti, kalau aku nggak ngerti aku nggak suka. Oh, dapat salam dari anak Oracle semuanya. Hai, salam juga. Oh iya, aduh, aku lupa nih. Kalau aku mau nunjukin Hot Wheels, soalnya Hot Wheels-nya aku gantung kan di atas, jadi ngambilnya susah. Nanti ya. Ekonomi pas masuk akuntansi. Ya, aku nggak suka akuntansi, tapi aku suka ekonomi. Karena menurut aku ilmu ekonomi tuh. Oh ya, aku juga pengen bikin showroom tentang memanage uang. Gimana? Aku punya tips buat kalian yang mau menabung. Aku punya tips dan ini pasti berhasil. Oke? Oke. Sekarang kuliah, aku SMA kelas 2. Iya, karena aku suka sharing tentang keuangan. Kan papa aku ekonomi kuliahnya, manage uang biar bisa jaketian. Betul. Lucu dah kalian. Tips dari orang Batak. Ya, ibu-ibu Batak. Kuliah UI lah ya nanti, nggak tahu. Doain aja ya, semoga aku bisa masuk negeri. Tapi aku mah apa aja, manage uang biar nikah sama osasi apa guys? Ngomong bahasa Inggris dong. Ngomong apa ya? Halo, I'm Ola from JKT48 Team T. I'm from Indonesia. I'm Indonesia. Osasi. Oh. I'm from Indonesia. And I love Indonesia. I love Batak. I love JKT. Aku nggak gitu jago bahasa Inggris. Aku bisa pronunciation-nya doang. Tapi kalau misalnya ngertiin gitu aku bisa, cuman nggak banyak yang aku bisa, kayak yang basic aja. Penipu. Grammar susah ya? Iya, susah. Tatarata.
Lu pernah ikut eskul apa? Aku bukan ikut eskul sih, aku bikin eskul mading. Karena aku kan ketua ke apa, kalau di OSIS tuh seksi kekreatifan kan. Jadi kayak aku mikir gimana kalau bikin mading aja. Bikin mading susah banget. Nyanyi dong lah, suara aku nggak bagus. Coba deh nyanyi apa ya? Yesus pokok dan kita pick one, Freya atau Vianney? Freya, karena aku curhat-curhatan sama Freya. Kalau sama Vianney aku suka bercanda, nyanyi lagu Batak. Nih ya guys, aku suaranya udah nggak bagus, nyanyi pakai lagu Batak lagi. Dikit aja, tapi aku nggak pede gitu loh. Batak Pride. Kalimba kapan upload ya? Sabar ya. Aku masih sibuk karena aku kan baru berkegiatan lagi kan guys. Jadi aku masih agak sibuk di JKT. Ya emang aku selalu. Oh iya kan harus pede, iya sih. Cuman kalau masalah suara tuh kayak gimana ya? Kayak kurang gitu. Kok kurang? Oh iya, sekarang aku udah nggak nonton si Korigor lagi. Hoop. Oh iya, Hoop BNK48 itu ini guys. Apa suka ini nih fotonya? Nih, kelihatan gak? Dia suka mobil. Wow. Aku mau follow deh. Siapa tahu diwaro. Oh ya, ada yang bilang menyombongkan kelebihan diri kalian sendiri kepada kalian sendiri. Ya harus. Aku mau ganti ini. Mau ganti pin tweet. Kok kurang ya? Gak tahu udah centang atau belum. Ntar ya aku lihat di Instagram si Hoop. Bacanya Hop. Guys, bacanya Hop atau Hoop. Hop BNK 48. Dia suka mobil. Ih keren ya mobilnya. Mobil apa nih? Ih keren ya. Pakai ini loh dia. Ih keren, cakep banget sih. Wow, bagus banget guys. Bagus banget. Nanti aku mau deh. Cuman aku nggak dibolehin abang aku, kalau katanya nanti kalau aku udah punya mobil katanya nggak boleh banyak stiker. Katanya kalau mobil terlalu banyak stiker itu ini nanti harga jualnya turun. Iya juga sih, bener. Ya, wah keren banget, cantik lagi. Orang Thailand kayak orang Indonesia ya guys. Iya cantik ya. Lihat. Nanti aku follow deh. Di sini nggak ada Instagram aku. Hah? Kok Oh, mereka jualan baju ya di Shopee. Bagus deh bajunya, kayak baju bola gitu. Ya gak sih? Hop BNK atau Hoop BNK. Mau beli. Emang bisa dari Thailand ke sini? Mahal kali ongkirnya. Itu siapanya? Aku nggak bisa bahasa Thailand, tapi aku suka Thailand.
Wow. 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 Abang kamu anak mobil juga? Iya, abang aku tuh emang dia kok masuk komunitas mobil, guys. Jadi aku juga jadi ikut-ikut suka mobil gitu deh. Pokoknya aku kayak yang ngikut abang aku banget. Sumpah punya abang cowok enak. Fans lu kan ada yang dari Thailand. Iya, aku seneng banget deh. Aku suka banget di Thailand tuh bajunya bagus-bagus, makanannya enak-enak, terus murah-murah. Kayak di Indonesia gitulah harganya. Ta 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 ta. Aku Ambon. Hah? Oh, hai Kak Ambon. Hai Kak Pangeran. Tetap stay, ini nomor 1, keren. Kak Mario, Kang Cucur, Kak Firya, Kak Isan, Kak Bintang, Kak Ode, Kak David yang lagi lompat-lompat, Kak Sylvia, Kak Arin, Kak YN, Kak Veronica, hai, Kak Febiano, Kak Ode. Ice Blue. Guys, aku suka banget sama lagu Lemon Tree. Kalian tau gak? Kalian tau Lemon Tree gak? Suara Ola enak kayak coklat. Coklat yang lagu Tim J itu ya? Lagu, maksudnya setlist idolnya kayak. Iya, aku tuh suaranya berat banget. Tapi gak apa-apa kok. I love my sound. My sound, my voice. Aneh sih. Ice blue like. Oh iya, yang I wonder how. Ya itu. I wonder. Oh, si di JKT48 siapa ya? Taunya Lemonade. Oh, si aku di JKT48 dulu Kavanka, sampai sekarang masih Kavanka. Hahaha. Sama Kak Haruka. Kak Haruka lucu banget tau. Ya, kata Cil. Tapi aku belum pernah aku jadi tuh dulu kan aku kan suka banget kan sama kayak yang ke barat-baratan dulu, karena dulu tuh aku suka banget Justin Bieber gitu. Nah terus abang aku bilang, ini member JKT ada tahu yang apa tuh namanya bule, terus stylenya barat. Terus aku lihat kan, wow. Terus aku lihat kayak cakep banget kayak bule. Terus aku bangga pernah perform bareng dia. Dan waktu itu kan konser ini kan, konser anniversary yang ke-8 JKT. Terus aku kayak pas belajar lagu, kan ada lagu all member yang ini, apa itu namanya, Sugino Season kan. Aku belajar semangat banget. Aku sama Lulu ngulik, sebelum diajarin aku udah apa itu namanya, udah cari tahu dulu. Karena enak, aku suka sama kapan kak. Hehe. Lagu UG ya, lagu Undergirls. Kalau sekarang sih aku siapa ya? Banyak sih, soalnya kakak-kakaknya tuh kayak dia tuh punya kekerenan masing-masing gitu loh guys, ya nggak sih? Sumpah aku pertama kali lihat JKT kayak wow, JKT kok nggak ada, kayak mereka tuh unik-unik, kayak semuanya tuh punya cantik yang berbeda gitu, ya nggak sih? Kalian ngerasa nggak kayak misalnya Cisani cantiknya cantik bidadari, ampun. Kalau Kak Feni cantiknya cantik keren dan cantik lucu, sumpah Kak Feni kawaii banget. Osimu banyak kan, nggak apa-apa kan, JKT1. Pick one tiap tim. Enggak, aku love semua JKT48. Si aku di Gen 7 Kadei. Soalnya Kadei itu ya, dia tuh kayak aduh keren banget cuy, ngerti gak sih, kayak keren banget.
Kayak lucu cocok, seksi yang muka garang gitu cocok, terus yang muka fierce cocok, muka ceria cocok. Ngerti gak sih? Kayak cakep banget. Nggak ngerti deh. Iya kayak cakep banget. Tacara. Jadi aku selalu, iya Kade itu baik banget weh. Oh iya Kade itu bener-bener semua dimakanin. Jadi aku suka makan sama dia. Iya sumpah deh, Kade keren. Adek aku juga kasihin Kade. I love you Kade. Terus sekarang aku tuh kalau misalnya nggak ada Kade malah bingung tau guys mau makan apa. Sumpah. Turning around. Ayo guys kita ngomongin apa lagi? Kalau jalan bareng Kade bisa sehari makan. Aku pernah, jadi aku sarapan pertama beli batagor sama bubur. Tapi dia ya kita beli itu kan. Terus siang dikasih makan tuh ada makanan dari kakak manajer, terus kita makan kan. Terus pulang kegiatan kita makan lagi, terus pulangnya, terus malamnya lagi. Dia sih makannya ini guys, kebanyakan jajan gitu loh. Terus kalau makan di satu tempat tuh nggak bisa pesen satu doang. Dan biasanya aku suka sharing sama Kade, misalnya aku beli dimsum ayam, dia beli dimsum itu satu lagi. Wow, ada ini boneka. Ya siapa nih? Dari Kak Pangeran Indira, thank you. Keren nih Kak Pangeran Indira, pastinya pasti banyak. Kareng canda. Gak apa-apa kok. Kade beli makan, enggak sih, aku pernahnya setengah-setengah. Jadi kita beli makanan yang ini setengah, yang itu setengah, atau beli rasanya beda biar kita bisa nyobain dua-duanya. Kalau sama Jessie jajannya kalau sama Jessie jajannya kayak ya jajan biasa, mau jajan gimana? Kalau Jessie itu sebenarnya kayak sahabat cerita aku. Kalau Kade sahabat makan aku. Kalau Freya sahabat, enggak, sekarang ya guys, teman belanja aku udah nambah lagi, si Freya sama Adele. Supaya Adele sama Flora, supaya aku kalau jalan sama mereka tuh kayak nggak bisa kalau nggak beli barang. Mereka tuh ini racun banget, kayak Kaola ini kayaknya Kaola banget deh bajunya, Kaola kayaknya ini lu banget deh. So aku kan jadi kayak aduh beli nggak ya, padahal lagi nabung. Member yang sering aku jailin Onil sama Lulu dong pastinya. Karena dia lucu, mereka polos. Apalagi si Adele tuh ya, si Adele kalau lihat baju, sumpah ini stylenya Kaola banget sih. Terus aku kan kayak beli nggak ya? Kayak tadi, iya guys, sumpah deh. Padahal aku udah, pokoknya bulan ini aku harus irit. Cuman gak bisa. Paling sering berantem sama siapa? Aku jarang berantem. Aku jarang berantem sama orang. Paling aku suka kesel doang sama Freya kalau misalnya dia suka insecure atau nggak pede gitu. Karena kalau kita insecure atau pede gitu, kasihan diri kita sendiri. Ya kan? Betul kan? Jadi no insecure, no. Kamu kagum gak sama Freya yang sekarang jadi fourth liner? Iya, buset kagum banget. Dulu tuh aku deket sama dia karena blocking aku sama dia deketan kan di pajama, kayak apa di belakang gitu. Terus aku bangga banget wah sekarang dia udah jadi fourth liner. Bangga Freya, semangat. Enggak sih, enggak iri. Ngapain iri? Orang dia temen aku. Harusnya aku bangga dong. Ya.
Hmm, aku mau bikin konten twins lagi bareng Fanny, cuma Fanny-nya juga sibuk, akunya juga sibuk. Kita punya nanti kalau misalnya kita apa tuh namanya ada kegiatan bareng pasti kita bikin. Kok bisa mirip woy kalian? Aku juga nggak tahu guys. Aku pertama tahu dari manajer aku katanya gitu. Lah anak Gen 8 ada tahu yang mirip kamu. Terus aku lihat. Aku sampai sekarang aku nggak tahu miripnya di mana. Hai. Ya aku nggak apa-apa sih kalau mirip. Maksudnya aku sih no problem kalau kalian mau ngapa-ngapain. Iya, kata orang-orang mirip, tapi aku nggak tahu miripnya di mananya. Bahkan abang aku juga bilang, oh iya mirip ya. Tuh kan, ada yang bilang nggak mirip, ada yang bilang mirip. Ah, udah terserah deh. Tapi ya setiap orang kan punya pribadi masing-masing ya. Awal audisi deket sama siapa? Sama Kade. Dulu tau gak sih guys, aku ngechat Kade kayak gini. Besok temenin aku ya, soalnya aku belum kenalan sama siapa-siapa. Kocak gak sih? Aku dulu malu-malu. Apaan sih? So malu. Suka gak dimirip-miripin? Harus dijawab, nggak tahu. Aku kalau positif mah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya yang negatif gak suka. Kangen Karifa nggak? Kangen weh, kangen banget. Dia waktu itu sempet chat aku. Sekarang masih malu-malu nggak? Enggak lah, kayak gini malu-malu. Malu-maluin. Soalnya aku apa tuh namanya, ya sekarang barbar. Soalnya emang gak bisa sih, aku berusaha untuk tidak menutupi diri aku yang sebenarnya. Karena nih kayak gini, misalnya kalian di depan orang malu-malu, tapi aslinya kayak barbar gitu. Terus sekalinya orang ngelihat kalian barbar pasti kaget dong, jadi kayak hilang respect gitu gak sih? Gitu. Jadi aku berusaha untuk yang dari awal ya udah apa adanya aja. Betul, nggak usah berusaha aja. Aku malah ya guys, waktu aku gereja, kakak sekolah minggu aku bilang kayak gini, kalian jangan berusaha jadi kayak orang lain, tapi kalian berusaha gimana caranya supaya orang-orang pengen jadi kayak kalian. Tandanya ya kalian bikin karya, kalian kayak menabung itu berkarya juga loh. Kalian nilainya bagus, kalian ngapain kek jungkir balik wala sejak dini, barbar sejak dini. Nanti aku bakal time screenshot lagi, tapi pas mau selesai. Ini udah tinggal 22 menit lagi ya nggak? Gereja kamu online atau nggak? Udah nggak. Jadi kalau di sekolah kan aku gerejanya ada weeknya gitu loh. Week itu kayak bagian-bagiannya gitu. Jadi di bagian ini, di bagian B, jadi kalau misalnya gereja aku itu sekarang udah mulai offline tapi dibagi gitu. Misalnya jam pagi itu week A sama week B, terus jam siang week C, week D gitu. Tata. Soalnya kalau offline gereja aku nggak ada yang online, dia nggak bikin online-nya gitu. Gitu. Lagi aku juga lebih suka offline. Walaupun aku nggak ngerti bahasanya, cuman kayak ya udahlah sekalian belajar. Ya guys, nanti aku bakal next showroom deh. Aku bakal ceritain kayak gimana awalnya aku bisa audisi JKT sampai sekarang.
Cerita horor enggak, aku nggak pernah mengalami yang horor. Sehat dong, aku selalu sehat. Enggak sih, aku pengalaman horor nggak ada ya, puji Tuhan banget. Next showroom weekend ya nanti ya aku kabarin lagi, oke? Yang penting kalian besok harus nonton Flight Empty. Iya, aku juga bingung deh. Orang-orang kok punya cerita horor ya? Gak pernah guys, gak pernah kesurupan. Oke, pasti kalian harus nonton, oke? Oh, Upin dan Ipin. Aku lagi suka lagu Upin Ipin deh. Lagu Upin Ipin enak cuy. Ya nanti aku sumpah ya, Ania, aku janji umur 17 aku akan bikin konten mobil. Oke? Tapi nggak tahu deh apa bisa post di Twitter gak ya? Soalnya kalau 2 menit doang kayak nggak cukup gitu nggak sih? Mendingan IGTV ya. Kamu suka bakso gak sih? Aku suka bakso yang gepeng itu. Kalian tau gak guys? Bakso yang namanya Cina. Tadi aku abis makan. Hihiu. Nih ada lagi mau bacain komen. Luar biasa. Wow, Upin. Bakso gepeng itu bakso Afung. Enak banget guys. Kesukaan aku Cici Jesslyn sama Flora. Kalian gak tahu kan bakso Afung? Aku suka bakso Afung, enak. Enak. Bakso mercon apa? Aku nggak bisa pedes, orangnya nggak bisa makan pedes. Bakso urat nggak suka. Suka nonton film apalah? Aku suka banget nonton film Indonesia komedi tapi ada romantisnya. Kayak nggak tahu deh. Bakso beranak pernah lihat tapi aku nggak makan karena aku tuh orangnya gampang kenyang tapi gampang lapar. Space perut aku tuh ini dikit. Yo West Band udah nonton belum? Iya, aku suka sinetron Indosiar. Seru. Enggak. Makanan kesukaan kalian apa guys? Aku dimsum sama saksang. Aku suka banget saksang. Enggak, aku suka panggang tapi dicocol sama saus saksang. Kalian ada yang tahu saksang nggak? Aku makan itu setiap pulang gereja. Tongseng, iya aku juga suka tongseng. Kak, ada yang tahu saksang nggak sih? Sumpah kalian nggak tahu saksang. Saksang tuh makanan Batak ya? Soalnya itu ada di Lapa doang. Sama di pesta Batak. Viva JKT48 pernah nonton gak? Pernah dong. Aku nonton. Bukan bagian mie gomak pernah mie gomak aku setiap Sabtu atau Minggu aku selalu makan. Mie gomak goreng sama mie gomak kuah. Aku selalu makan. Enak banget, guys. Bukan mie nyemek itu dari Jawa. Mie gomak itu dari Medan ya kalau nggak salah. Iya, enak kan, Kak? Siapa nih, Kak? Enak kan, Kak Firya?
Makanan Medan, iya. Saksang pernah makan, ya ampun, setiap minggu aku makan. Rengginang apa sih? Tahu ya. Maaf ya teman-teman, aku tidak tahu rengginang. Tapi di Bali ada banyak kok makan makanan yang gitu, yang aku suka. Luar biasa. Wow. Aku suka deh guys ke Bali. Kalau di Bali tuh kayak pelayanannya apa, misalnya kita lagi makan nih, pelayanannya tuh kayak sopan banget gitu. Ya kan? Ya gak sih? Suka nonton pai susu, ya. Aku juga suka pai susu kalau lagi ke Bali. Aku mau screenshot dulu, kan kita dikit lagi udah ini. Terus ya, aku kan pakai Asus. Guys, mau screenshot. Ya, jelek mukanya. Itu guys, enggak, apa tuh namanya? Aku kebuka notif. Ayo mau screenshot. Kalian deh guys, sekarang screenshot. Udah kok, aku udah SS. Sekali lagi deh. Udah, bagus. Oh, pakai poni. Enggak, aku nggak mau pakai poni. Hihihi. Guys, thank you banget ya guys buat kalian semua yang udah nonton. Udah kasih gift juga. Ada teddy bear 2, oh my god. Lucu banget deh. Dari teddy bearnya dari Kak Pangeran Indira, ada flower dari Kak Firya, ada castle dari Kak Mario, makasih. Ada disco light juga dari Kak Kang Cucur. Ada menara dari menara apa sih namanya? Tower dari Kak Pangeran Indira juga. Thank you ya semuanya. Kak Fiasnida juga makasih. Kak Bintang, Kak Diko, Kak Mario, Kak Bintang Rahma, Kak Firya. Tuh. Thank you ya. Kak Arin, Kak Ode, Kak Sylvia, Kak Isan, Kak David, Oracle, thank you. Aku bangga guys, karena Oracle itu kalau nggak salah ada di pelajaran ekonomi aku. Terus aku bilang, apa tuh namanya? Itu nama fanbase saya, Sir. Sir, itu nama fanbase saya. Namanya Ola The Miracle. Love you all. Thank you ya guys buat kalian yang udah nonton dan mengisi kegabutan ini. Nanti kalau misalnya, oh iya, nama aplikasi ya Oracle, nggak tahu deh. Nanti kalau misalnya aku ada waktu, aku akan apa tuh? Aku akan cerita tentang perjalanan aku di JKT48 sama tentang memanage uang, oke? Okay? Kok aku udah ya aku bilang makasih doang guys, tapi belum mau udahan. Masih 11 menit lagi. Semangat kalian, besok pokoknya jangan lupa harus nonton Fly Team T, oke? Oke. TikTok Papi Chulo. Guys, saran dong aku bikin TikTok apa? Bikin TikTok apa? Lagu apa gitu? Papi Chulo. Nice to meet you.
Kopi dangdut udah, papi culo ya nanti. Cimo-cimo udah. Cimo-cimo. Cimo-cimo. Sumpah ada yang nonton Petol Pebi. Guys, tadinya aku mau bikin konten bahasa Batak sama Kak Cika, tapi ternyata Kak Cika juga gak bisa bahasa Batak. Ume bisa bahasa Batak, cuman dianya aja gak mau. Padahal aku udah aja. Cimo. Iya, nanti ya disiapin dulu kontennya. Oke. Aku suka banget ngomong kayak gitu. Oke. Kayak besok ke live aku bakal ngomong kayak gitu deh, live streaming. Paksa aja Uminya. Jahat ya. Oke, aku bakal paksa. Oke. Nanti aku bakalan belajar TikTok dulu, baru nanti aku post TikTok. Kapan nih TikTok bareng? Tadi udah bikin sama Kade, nanti ya, sabar. Kalian tunggu aja, oke? Kayak Maksa Flora yang kemarin goyang Banjar. Enggak, itu gimmick doang guys, aslinya aku gak jahat kok. Bu Nopal mau pakai kerudung. Kalian ada yang nonton Kava Nugroho gak sih? Sumpah dia terkenal banget di TikTok. Yang jadi Nurul sama Dora. Cimo. Kan nonton kan? Si Nurul, iya si Nurul. Kocak dah. Ajak Kak Vivi TikTokan lah. Oke. Nanti aku yang bilang, harus Jessie yang minta tuh baru. Oke. Wah, ternyata belum jam 9 ya. Kapan Kalimba share? Nih ya, kalau aku udah gak sibuk, kalau aku udah punya waktu senggang gitu. Oke? 7 menit lagi guys, masih ada waktu, tenang. Hi, I'm from Indonesia, nice to meet you too. Besok aku bingung guys, besok rambutnya mau diapain. Oke. Kenapa Kak Ode suka banget aku ngomong oke. Olah jangan begadang ya, oke. Kalian juga jangan begadang ya, oke. Cepol sakit banget. Kuncir kecoa sama Jessie. Jessie udah gak suka kuncir kecoa, katanya kayak anak kecil. Padahal dia cakep. Mau direkord sekali lagi. Oke. Enak banget ngomongnya kayak oke. Ponytail. No. Cim. Ibu di prank, Bu. Sumpah guys, kalian harus nonton Kava Nugroho di TikTok. Kalau kalian udah nonton, nanti bilang aku deh di Twitter. Oke. Abis live jangan begadang ya. Ya. Mood banget okenya. Oke. Terus gimana nih? Kalian lihat aja guys di TikTok. Aku sebenarnya pengen bikin konten lucu di TikTok. Cuman aku kalau di TikTok tuh masih kurang banyak. Ya gak sih? Terus aku takut nggak lucu. Gak punya TikTok, download dong.
semua orang udah username TikTok aku JKT48 olah. Masa sih kalian gak punya TikTok guys? Ya semua orang udah punya TikTok deh. Kayak gak mungkin gak sih? Kenapa kalian gak punya TikTok? Aku download TikTok cuma buat lihat kamu. Sinurul apa? Sinurul apa guys? Aku gak baca. Parah sih. Iya. Kalau di TikTok aku takutnya ada yang gak ngerti sama jokesnya gitu loh, jadi aku takut aja. Kita kan anak Twitter. Anak Twitter. Nggak, aku anak JKT. Aku anak orang tua aku lah, apaan sih? Username-nya si Nurul. Yang oke. Oh, username-nya Kava Nugroho. KAFFA Nugroho. Kava Nugroho. Ya, yang Dora, betul. Siapa sih ini? Oke. Anak Om Sinambela. Oke. Kenapa kalian jadi komen oke sih? Berarti aku tuh pengen yang ngejokes tentang kayak yang di TikTok gitu. Cuman aku takutnya apa tuh namanya? Takut nggak ada yang ngerti gitu loh. Kan kalau nggak ada yang ngerti jadi ini ya. Jadi krik. Wow, udah 57. Udah 25.7. Thank you ya guys yang udah nonton. Terima kasih, arigatou gozaimasu, yeshe. Mau lihat tarik ses mongko. Nanti jokesnya ya. Besok jangan lupa nonton Fly Team T. Iya, dikit lagi, 2 menit lagi. Gak apa-apa ya, nanti kita bisa showroom lagi kan besok juga. Kita ketemu di Fly Team T. Kalian jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin, jangan lupa cuci tangan. Dan jaga kebersihan selalu. Aku habis screenshot lagi. Time to screenshot. Oke, guys. Jangan lupa berdoa. Iya, betul. Oke. Bye semuanya. Terima kasih. Makasih, semangat besok. Bye-bye. Oke. Dadah. Katanya kalau kayak gini kayak anak kecil, kata temen aku. Bye guys, bye. Thank you udah nonton. Sebentar banget, udah 2 jam guys. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Nanti besok harus ketemu dan kapan-kapan harus ketemu lagi. Oke, guys, dadah. Thank you udah nonton.